Allah memiliki sifat-sifat tak terhingga. Ya, sebagian kemudian dari sifat-sifat Allah itu kemudian menjadi asma Allah yang terdapat dalam 99 Asmaul Husna. Hanya dialah pemilik segala sifat-sifat maha. Hanya Allah yang memiliki sifat maha kuasa, maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti sifat Allah. Itu mengesahkan Allah itu. Adakah makhluk yang penyayang? Ada. Tapi maha penyayang seperti Allah tidak ada. Adakah makhluk yang berkuasa? Ada. Tapi yang maha kuasa seperti Allah tidak ada. Maka prinsip yang harus dipegang oleh seorang mukmin yang berpegang pada tauhid la ilaha illallah, bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'. Dia tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Maka kalau ada seorang menyamakan Allah dengan makhluk, dia sudah musyrik, menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu jangan hanya diartikan dari segi zat saja, Pak. Orang kebanyakan musyrik itu menganggap ini ada Allah, lalu di sini ada lagi Tuhan selain Allah yang disembah. Ya itu musyrik, tapi bukan hanya itu. Tadi menyekutukan Allah dari segi aturan dan hukum. Allah membuat aturan dan hukum. Ini juga manusia membuat aturan dan hukum yang berbeda gitu. Lalu dia percaya aturan ini benar, dia sudah musyrik, Pak. Begitu juga dengan tidak mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya. Salah satu sifat Allah itu diantaranya maha tahu. Tidak ada yang maha tahu kecuali Allah. Kalaupun manusia tahu karena diberitahu oleh yang maha tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kalau ada sesuatu ilmu yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia, tidak pernah diberitahukan kepada manusia, maka berarti tidak akan pernah ada manusia yang tahu tentang itu. Coba kita lihat sekarang di Quran surat Luqman 34. Luqman 34. Di akhir akhir Quran surat Luqman. Itu Allah menyatakan ada 5 ilmu yang tidak pernah Allah ajarkan pada siapapun makhluknya. Makanya Allah tidak menyatakan manusia, tapi nafs, jiwa. Di antaranya, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun, yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Ilmu itu tidak pernah diajarkan pada siapapun makhluk Allah. Apa yang akan terjadi besok? Nggak ada yang tahu. Nanti sore nggak ada yang tahu. 5 menit lagi nggak ada yang tahu. Ilmu itu nggak pernah diajarkan oleh Allah pada siapapun makhluknya. Jadi kalau sekarang ada seorang dukun atau paranormal atau apalah namanya abnormal atau naon deui istilahna
Lalu dia kemudian menyatakan, saya bisa memastikan apa yang akan terjadi. Maka dia telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Kata Allah, tidak pernah saya ajarkan itu pada siapapun makhluk saya. Kalau sampai dia mengatakan itu, dia sudah memposisikan saya bisa. Dia sudah menentang Allah dan memposisikan dirinya sama dengan Allah. Dari sinilah kita mulai memahami hadis Rasulullah SAW. Man ata urrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal atau apalah namanya, lalu dia bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi, tentang nasib diri dia. Bagaimana nasib saya? Jadi mau saya gubernur di pemilihan yang akan datang, atau wali kota atau bupati. Lalu si dukun kemudian mengatakan, pasti kamu jadi. Lalu dia keluar dari dukun itu dan yakin betul saya jadi. Kenapa? Dukun sudah memastikan saya jadi, pasti jadi. Maka kata Rasulullah, laqad kafara bima anzala ala Muhammad. Dia telah jatuh kafir dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Paling tidak dia sudah mengkufuri ayat 34 surat Luqman itu. Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui. Dan musyrik dia, Pak. Sudah menjadikan dukun itu sebagai sekutu Tuhan. Jangan main-main dengan urusan ini, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dia pergi ke dukun, Pak? Lalu dia minta diramal. Gimana nih nasib saya di pilkada mendatang? Kamu pasti jadi karena alasannya gini. Gak masuk akal dia. Keluar dia dari dukun itu. Ditanya orang, gimana ramalan sang dukun? Liar, saya tahu dukunnya. Saya nggak percaya itu. Kok saya malah diramal dengan alasan gini. Nggak benar itu dukun itu. Musyrik orang ini? Tidak, Pak. Karena kata Rasulullah, jika dia meyakini ramalan itu, man atau rafan fasalahu summa sadaqahu. Kalau dia meyakini ramalan itu, baru dia jatuh musyrik. Kalau dia tidak meyakini, ya tidak jatuh musyrik lah. Tapi dengan dia datang ke dukun itu kan tadinya sudah punya harapan untuk percaya. Maka walaupun dia tidak jatuh musyrik, tetap muslim. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, selama 40 hari 40 malam salatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini bukan masalah sepele, Pak. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita yang katanya mayoritas muslim di negeri ini, Pak. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, Pak, ya, dari bahasan kita pada kuliah duha kali ini? Pasti benar pernyataan Rasulullah, karena itu berdasarkan wahyu dari Allah, bahwa barang siapa yang mati dalam kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, jika dia betul-betul menjalankan makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu. Dalam pengertian dia mengesahkan Allah dari segi zat, sehingga dia hidupnya hanya semata-mata untuk mengabdi pada Allah. Dia mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya, sehingga dia akan berusaha seoptimal mungkin untuk menjalankan seluruh aturan dan hukum Allah. Tidak ada satupun aturan Allah yang dia ragukan, apalagi untuk ditolak. Dan yang ketiga, dia meyakini bahwa Allah itu esa dari segala sifatnya. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tidak ada yang maha kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita selain Allah. Awas, jangan sampai kita salah ini ya. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, sudah sehat? Sudah? Gimana kok bisa sehat itu? Padahal penyakit itu berat sekali kata dokter. Iya. Kebetulan saya ketemu dokter yang mahir dan saya diberi obat ini. Allah di mana? Saya sehat karena Allah menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan saya itu Allah Subhanahu wa taala. Lewat saya
berobat kepada dokter, lewat saya diminum obat yang diberikan oleh dokter, lewat saya dilakukan operasi. Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Berapa banyak dokter yang tidak sembuh-sembuh penyakitnya? Dokter. Dan di sekitar dia ada puluhan dokter yang sembuh-sembuh. Yang maha kuasa menyembuhkan itu hanya Allah. Yang maha kuasa memberi rizki kepada kita siapa? Yang ibu sekarang nikmati rizki itu dari siapa? Dari suami, dari Allah. Hati-hati ini ya. Saya sering mengingatkan kepada para suami itu, cobalah kalau memberikan nafkah pada istri itu jangan kasar. Tah, dahar kadinya. Baru dialungkan gitu kan. Saya teh capek neangan itu pek lepok kadinya itu sampai kasar gitu. Maka si istri berhak menuntut pada suaminya, "Kang, kenapa Bapak akan kudu kasar seperti ini? Yang akan berikan pada saya itu rizki dari Allah untuk saya lewat akang. Bukan akang yang memberi rizki pada saya, Allah. Lewat akang saya dapatkan rizki dari Allah itu. Andai kata saya tidak dapatkan dari akang, saya akan dapatkan dari suami yang lain, Kang." Heula tuh. Artinya kalau suami saya itu bukan akang, saya nikah lagi, saya akan dapatkan rezeki itu. Bukan akang yang memberi rezeki kepada saya. Makanya ketika ibu menerima nanti rezeki nafkah dari suami itu, apa yang ibu ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kepada suami, terima kasih Kang. Akang sudah berjuang mencari nafkah untuk memperoleh rizki yang Allah tetapkan untuk saya. Begitu harusnya. Ngojogo tas ya dahar lemok kadinya batas capek. Nah itu kasar-kasar ting. Nah, prinsip ini yang harus kita pegang ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Jaga akidah kita, jaga betul. Hati-hati, jangan melenceng sekecil apapun. Rasul sudah berwanti-wanti kepada kita dengan mengatakan, jangan bisa berharap seseorang bisa masuk surga kalau dia membawa kemusyrikan walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah musyrik, nyimpang sedikit saja. Jangan harap bisa masuk surga satu detik pun. Nah dari sini baru kita fahami hadis Rasul tadi. Oh kalau gitu faham kita. Kenapa Rasul mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya berpegang dengan prinsip ini, ya tadi la ilallah dalam pengertian yang tadi, sampai akhir hayatnya pasti masuk surga, pasti. Ya, marilah kita. Jika berhasil kita bertahan dengan prinsip tauhid la ilaha illallah ini sampai akhir hayat, apa janji Allah? Apa janji Allah? Silakan baca di Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Allahu akbar. Mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Summa istaqamu syaratnya. Lalu dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Dia berpegang dengan la ilaha illallah tadi sampai akhir hayatnya. Apa yang Allah janjikan di akhir hayatnya pada saat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat saat sakaratul maut. Untuk apa turun? Untuk menyampaikan kabar. Allah takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut menghadapi alam kubur, menghadapi alam mahsyar, menghadapi alam hisab, menghadapi alam mizan, menghadapi alam sirat, menghadapi surga atau neraka. Jangan takut, kata malaikat. Wala tahzanu, jangan sedih karena kamu akan meninggalkan yang kamu cintai di dunia, istri atau suami, anak, cucu, harta dan sebagainya.
Justru sekarang kamu berbahagialah. Wabshiru, berbahagialah. Kenapa? Kamu ahli surga, kata malaikat. Wabshiru. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu karena kamu ahli surga sebagaimana yang Allah janjikan padamu. Mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput diri kita sedang istiqomah dengan la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan rombongan malaikat itu pula lah yang akan menjemput kita pada saat kita sakratul maut nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.